Shalom, puji nama Pada siang Tuhan. hari ini, Tanggal 8 Juli 2022, kita kembali hadir dalam ibadah online kita virtual. Sebelum kita masuk ibadah dan sebelum kita berdoa, saya membacakan satu firman Tuhan dulu dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita lanjutkan untuk Mazmur 118 ayat 4. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa pada siang hari Bapa. Biarlah Engkau mau kuduskan kami Bapa untuk memuliakan nama Bapa. Biarlah Bapa dalam segala kekurangan kami, Engkau mau tutup kami, minta segala doa permohonan kami untuk minta ampun pada Engkau Bapa, untuk Engkau memudahkan kami semuanya satu persatu yang hadir, yang melayani Engkau Bapa pada siang hari Bapa. Pada siang hari Bapa kami akan dilayani oleh Pak Pendeta Elia Makarawo kepada surga, adalah hamba-Mu, Engkau berkati itu Bapa, Engkau kuduskan, adalah firman itu Bapa dapat tertabur dengan baik di setiap hati kami. Hamba-Mu pianis Bapa, Bung Martin Imbiri, Engkau memberkati kuduskan Bapa, dalam kuliah Bapa, dan Engkau dengan penuh sukacita dari Engkau Bapa dan Roh Kudus memperhatikan dalam setiap menuntun kata-kata dan tuts yang dimainkan. Terima kasih Bapak Angel di belakang layar sebagai host Papa dari memberkati semua dan kami hadir di sini Papa untuk menjumlahkan nama Engkau bukakan hati kami untuk siap mendengarkan firman Bapa dan juga siap untuk menjumlahkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bung Martin Ikiri, silakan Bung Martin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan ke pujian kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah.
tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bapak percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
serahkan kepada hambanya untuk melanjutkan firman. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke, Jelas, siap. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan terima hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga buat siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan, kehormatan yang Tuhan berikan buat kami bisa bersekutu lagi dengan Engkau. Di tengah-tengah kesibukan anak-anakmu sedang bekerja, tetapi mereka meluangkan waktu dan Engkau memberi kesempatan ini Tuhan. Kami percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, dan saatnya kami dengar firman-Mu, biar kami semua dilawat oleh firman-Mu. Kami mau fokus, kami mau konsen buat firman-Mu, membuka hati kami buat firman, supaya firman-Mu menerobos masuk dan mengubahkan kehidupan kami, memberi semangat yang baru kepada kami, dan menyegarkan jiwa kami. Urapi kami semua, urapi hamba, bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, selamat siang semua, shalom. Terima kasih buat kehormatan untuk saya bisa hadir dan membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam ya. Nah, kalau saudara suka dengan judul atau dengan tema hari ini, saya ingin membahas tentang inside out, ya, dari dalam keluar. Jadi saya mempelajari dalam kehidupan ini bahwa ternyata membangun yang di dalam itu jauh lebih penting. Karena sebenarnya kekuatan kehidupan kita itu terletak pada apa yang ada di dalam kita, atau kualitas kehidupan kita sebenarnya sangat tergantung daripada apa yang ada di dalam kita. Jadi ya, ketika yang di dalam kita berkualitas, maka yang keluar dari hidup kita juga sesuatu yang berkualitas. Situasi keadaan di luar tidak akan pernah bisa mengalahkan kita selama yang di dalam kita itu berkualitas. Nah, kebanyakan kita tergilas, kita hancur, kita terpuruk, kita bahkan kandas dalam kehidupan. Itu hanya karena kita tidak punya sesuatu yang berkualitas di dalam kita. Ya. Jadi kalau sesuatu yang di dalam ini sudah rapuh, tidak berkualitas, maka tidak perlu badai yang kencang, tidak perlu masalah yang besar, tidak perlu badai yang besar untuk bisa menghancurkan kita. Cukup masalah kecil seringkali menyapu kita. Persoalannya bukan besar kecilnya badai kehidupan, bukan besarnya kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Ternyata kuncinya ada di kualitas manusia di dalam kita. Dan saya mempelajari itulah ide besar yang Alkitab ingin kasih tahu buat kita, bahwa ternyata kekristenan ini harus kita jalani dengan membangun yang di dalam lebih dulu. Jadi waktu yang di dalam kita berkualitas, yang di luar kita, apapun itu bisa kita hadapi, kita bisa atasi. Jadi bangunlah yang di dalam saudara. Jadi perhatikan yang di dalam saudara, itu lebih penting sebenarnya ya. Kita sedang berada di satu situasi yang tidak mudah hari ini. Keadaan tidak bertambah gampang untuk kita lewati, situasinya tambah sulit. Ketika pandemi 2 tahun berjalan, kita pikir bahwa setelah ini situasinya bisa lebih baik, tapi ternyata kan situasinya tidak lebih baik hari ini. Dan memang Alkitab sudah kasih tahu, firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa situasi di akhir zaman ini tidak akan jauh lebih baik. 2 Timotius 3 ayat 1 udah jelas mengatakan kepada kita ya, bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Alkitab udah kasih tahu yang datang itu bukan masa yang lebih baik, situasi yang lebih baik, tapi situasi yang jauh lebih sulit, jauh lebih sukar lagi. Ya, sekarang ini krisis pangan sedang menghantui dunia. Jadi saudara mulai merasakan, mungkin ibu-ibu rumah tangga ya, mulai ibu-ibu ya, bukan ibu rumah tangga. Saudara-saudara yang sudah jadi ibu-ibu juga mulai merasakan ya, harga begitu naik hari-hari ini ya. Semua serba naik ya, apa-apapun naik ya, katanya cuma satu yang turun, kolektor yang turun katanya, sudah lihat. Jadi semua naik ya, harga-harga naik, minyak goreng naik, sembako naik semua, tiket pesawat naik, kolektor yang turun katanya, kata pendeta itu, karena teman saya pendeta ngomong gitu. Bisa aja sudah gitu. Oke, semua serba sulit, tapi pertanyaannya, lalu kalau semuanya serba sulit,
berarti tidak ada harapan dong Pak, tidak ada optimisme dong yang kita bisa bangun sebagai anak-anak Tuhan. Oh tidak, karena saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan kemenangan buat kita. Jadi percayalah saudaraku, rancangan Tuhan tidak pernah gagal buat kita. Dan rancangan Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan keadaan di luar kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh sulit, dunia boleh sukar. Tapi saya tetap meyakini bahwa rancangan Tuhan buat kita tidak pernah gagal. Rancangannya apa buat kita? Dia katakan bahwa rancanganku tentang kamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk menyediakan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Jadi Tuhan punya rancangan buat kita hari depan, hari esok yang penuh harapan. Terjemahan Alkitab bahasa lama ya, bahasa yang lama bilang hari depan yang gilang gemilang, masa depan yang gilang gemilang. Wah, di tengah-tengah situasi yang sulit begini, di tengah-tengah keadaan yang sukar tambah sukar gini, gimana kita bisa mengalami, menikmati masa depan yang gilang gemilang? Oh, ternyata ya tidak mustahil. Salah satu faktor penentunya ternyata adalah kita harus membangun manusia di dalam kita itu. Ya. Kita harus membangun sesuatu yang berkualitas di dalam kita ini, supaya ketika krisis, ketika masa-masa sulit itu datang, keadaan yang sukar datang, kita mampu melewatinya, dan kita tetap menang bersama dengan Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang saya mau sodorkan dalam kesempatan siang hari ini. Dan saya berdoa berharap melalui kisah ini atau peristiwa ini kita bisa belajar sesuatu. Oh, bahwa ternyata membangun manusia yang di dalam kita ini, itu ternyata jauh lebih penting. Jadi situasinya boleh tidak baik, keadaannya boleh tidak lebih baik, tapi kalau kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, itu jauh lebih baik. Jadi jauh lebih baik kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari dalam kita, dibandingkan hanya berharap situasi ke depan akan lebih baik. Mungkin situasinya tidak lebih baik, tapi kalau saudara dan saya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih berkualitas, terutama manusia di dalam kita, yang di dalam kita, iman kita, spiritualitas kita, mentalitas kita jauh lebih baik. Saya percaya kita bisa hadapi semuanya, situasi yang tidak baik ini, dan kita tetap keluar sebagai pemenang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari sama-sama kita lihat satu kisah, yaitu dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Mari kita lihat sama-sama. Tentu ayat ini adalah ayat yang, atau kisah ini adalah kisah yang sering saudara dengar, atau mungkin pernah saudara dengar, tapi tidak ada salahnya kita akan lihat lagi. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6. Kita akan menyoroti ayat yang ke-6, tapi sebelum saya menukik kepada ayat yang ke-6 ini, saya mau kasih background, saya mau kasih latar belakangnya. Saudara tahu ya, bahwa Daud sedang dikejar-kejar. Ini peristiwanya adalah Daud ini seorang idola baru di Israel. Ketika dia mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu, Daud dieluk-elukan, dia jadi idola baru, the rising star di Israel, ya kan. Dia dipuja-puja dan dia dapat hadiah, dia dapat bonus. Bonusnya itu adalah dia menjadi menantu Raja Saul, Raja Israel yang berkuasa waktu itu. Nah, ketika Daud menjadi menantu raja, Daud dapat fasilitas istana, tapi tiba-tiba Saul sebagai raja itu jealous, iri. Dan karena jealous, Saul kemudian berusaha menyingkirkan Daud dengan berbagai macam cara. Dia berusaha menyingkirkan, bahkan berusaha membunuh Daud, yang notabene adalah menantunya sendiri. Tapi singkat cerita, karena pertolongan Tuhan, Daud berhasil meloloskan diri, dan dia kemudian lari dari istana. Dia menjadi pelarian sejak saat itu. Dia menjadi buronan kerajaan, orang yang paling dicari di seluruh Israel. Saul mengerahkan segenap kekuatannya, membentuk pasukan khusus untuk mengejar Daud. Kemanapun Daud lari, Daud sembunyi dikejar. Dan dalam pengejaran-pengejaran itu, kita melihat kembali bahwa Daud berhasil lolos karena pertolongan Tuhan tentunya. Tapi satu sisi, satu saat, satu titik, Daud merasa capek, saudara, dengan situasi keadaan yang seperti itu. Kemudian dia menjadi sangat takut, dan kemudian Daud dalam kesendiriannya itu kemudian mulai berpikir. Nah, ini makanya bahayanya nih, saudara ya. Kalau ketakutan kita biarkan, saudaraku ya, menguasai pikiran kita, ini berat nih. Nah, Daud kemudian mulai berpikir, kalau begini caranya, lama-lama saya mati juga nih.
Saya diburu, saya dikejar. Hari ini lolos, puji Tuhan. Tapi besok-besok belum tentu kan. Nah, Daud berpikir seperti itu. Padahal dia nggak tahu yang tolong dia Tuhan. Gitu. Dan Tuhan pasti tolong dia, menyertai dia. Tapi Daud berpikir, wah kalau begini lama-lama saya mati juga nih, ketangkap juga. Lalu kemudian Daud mulai berpikir, dia ingin minta suaka politik ke Filistin. Yang notabene adalah musuh bebuyutannya orang Israel. Dan singkat cerita, akhirnya itulah yang diputuskan Daud ke Filistin. Dan menurut saya itu sebuah langkah yang sangat blunder ya dari Daud. Dan Daud menjadi hamba, ya, dia menjadi karyawan daripada Raja Filistin. Dia dipekerjakan di sana. Dan singkat cerita, dalam satu situasi ketika mereka maju berperang, Daud akhirnya ditolak. Jadi raja-raja Filistin ini rapat, meeting, dan mayoritas mengusulkan supaya Daud ditendang dari tim mereka. Kenapa? Dikhawatirkan Daud bisa menjadi pengkhianat. Akhirnya singkat cerita, Daud diputus kontrak, di PHK, dia kehilangan pekerjaan, kehilangan income, tapi karena dia jadi karyawan Raja Akis, Raja Filistin, dia sempat dikasih tempat, dikasih satu lahan, namanya Siklak. Disitulah Daud kemudian membangun tenda, membangun kemah, membangun rumah, dan dia tinggal di situ bersama istri, anak-anaknya, orang tua, pasukannya juga di situ. Ada 600 orang pengikutnya Daud ya, tinggal di Siklak itu. Nah, ketika dia di PHK, diputus kontrak seperti itu, dipecat, kehilangan income, kehilangan pekerjaan, Daud pulang dengan kecewa kan tentu. Daud pulang dengan perasaan galau, juga pengikut-pengikutnya, anak buahnya juga galau, semua kecewa lah dengan situasi itu. Nah, ketika mereka pulang sampai di Siklak, lebih kecewa lagi, lebih hancur lagi mereka. Kenapa? Karena mereka lihat Siklak dibakar habis. Tenda-tenda mereka, rumah mereka dibakar habis oleh bangsa Amalek. Jadi ternyata waktu mereka pergi, bangsa Amalek datang, bumi hanguskan itu Siklak, dan istri, anak-anak mereka, orang tua mereka ditawan. Dibawa lari oleh mereka, ditawan, jadi tawanan. Harta benda mereka dijarah, dirampas, diambil. Wah, waktu lihat itu kacau dong saudaraku. Semua situasinya kacau. Daud sama pasukannya nangis, bahkan kita bilang mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi menangis sampai tidak kuat menangis lagi. Saudara bisa bayangkan situasinya seperti itu. Apakah di sini ada saudara yang sedang tertekan? Masih bisa nangis, puji Tuhan. Ini Daud nih nangis, udah nggak bisa nangis lagi. Udah kering ya, air mata udah habis terkuras. Nah, di tengah situasi yang sulit kayak begitu, saudara tahu nggak? Bagaimana kondisi situasi yang dihadapi Daud? Nah, di tengah-tengah situasi yang kayak begitu, belum selesai ternyata suatu tekanan terhadap Daud. Pasukannya ini, anak buahnya ini menyalahkan Daud. Mereka pikir ini semua gara-gara Daud nih, kita kayak begini nih. Oh, saudara bisa bayangin. Mereka mau ambil batu, mereka mau lempar Daud. Bayangin ada 600, Pak, Bu. Ini 600 batu melayang, mampir ke badannya Daud, bocok ini Daud. Jadi saudara bisa bayangkan situasi dan keadaan yang sedang dihadapi Daud. Begitu sulit. Makanya kita baca ya ayat yang ke-6 ya. 1 Samuel 30, mari kita baca ayat yang ke-6. Dia bilang gini, dan Daud sangat terjepit, bukan terjepit loh, sangat terjepit. Karena rakyat atau pasukannya itu mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena kecewa, Pak. Orang kalau udah kecewa itu udah segala macam, bisa rusuh tuh, Pak, bawaannya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi mereka kecewa, mereka pedih hati karena istri mereka, anak-anak mereka ditawan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan income, mereka kehilangan keluarga. Waduh, udah campur aduk. Nah, Daud sendirian nih, saudara. Orang-orang terdekatnya hari ini berdiri jadi oposisi dia, nyalain dia, sudutkan dia, diskreditkan dia, bahkan mau lemparin batu. Itu situasi Daud. Apakah Daud tidak kehilangan keluarga? Kehilangan keluarga juga. Apakah Daud tidak kehilangan pekerjaan? Dia kehilangan pekerjaan juga. Daud sama mengalami, tapi lebih berat lagi. Kenapa? Karena sekarang orang-orangnya dia sendiri mendiskreditkan dia. Ada di pihak lawannya dia sekarang, melawan dia, menentang dia. Tapi ayat ini, saudaraku, ayat 6 ini, saya waktu baca ini saya nangis. Kenapa, saudara? Karena ayat ini
Di tengah-tengah keadaan situasi yang berat itu, ada satu kalimat terakhir dari ayat ini yang powerful kalau menurut saya. Di situ dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Di terjemahan lain dia katakan, tetapi Daud menguatkan imannya, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Aduh, saya waktu baca ini, saudara, saya menemukan sebuah kebenaran yang penting sekali. Bahwa ternyata situasi sesulit apapun ya, keadaan paling buruk sekalipun yang kita hadapi, ternyata kuncinya adalah memang kalau kita bisa membangun manusia di dalam kita. Kalau manusia di dalam kita ini berkualitas hebat. Saudara lihat, Daud tidak menguatkan persenjataannya. Dikatakan di sini Daud tidak fitness dulu, tidak nge-gym dulu dia. Dia tidak bodybuilding dulu. Tunggu bro, sebelum lu lempar gue bodybuilding dulu ya. Gue latihan dulu. Supaya begitu batu dilempar, ya otot-ototnya bisa kuat lah ya, mental batunya. Tapi enggak loh saudara. Di tengah-tengah situasi yang menjepit dia itu, Daud memutuskan untuk datang sama Tuhan dan menguatkan hatinya, menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya. Dia membangun manusia di dalamnya. Dia sadar bahwa situasi ini nggak bisa dihadapi dengan kekuatan lahiriah. Dia sadar bahwa kekuatan di luar itu percuma. Untuk situasi ini, dia perlu membangun kekuatan di dalam. Dan saudara tahu, nanti saudara baca ayat 7, 8, dan seterusnya. Ketika Daud membangun manusia di dalam, waktu imannya dia bangun, waktu spiritnya dia bangun, waktu jiwanya dia bangun, waktu mentalnya dia bangun, imannya, kepercayaannya dia bangun di dalam. Nggak tahu dari mana, Daud itu punya kekuatan loh, untuk kemudian dia maju berperang melawan bangsa Amalek. Tuhan kasih kekuatan Daud. Dan kekuatan itu datangnya bukan dari luar. Kekuatan itu datangnya dari dalam. Waktu dia memperkuat iman. Kekuatan itulah yang membuat Daud di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia bisa maju berperang. Kalau kita mau udah down ini, udah down. Kita udah nggak punya daya. Tapi Daud punya kekuatan untuk maju. Karena waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Maju ke aku Tuhan. Tuhan bilang sama Daud, maju Daud. Aku telah menyerahkan bangsa Amalek ke dalam tangan. Wah, itu yang buat Daud punya kekuatan ekstra. Untuk kemudian Daud maju berperang lawan bangsa Amalek. Dan saudara baca, Daud berhasil meraih kemenangan yang gilang gemilang. Dia berhasil mengatasi semua situasi yang paling buruk dalam kehidupannya itu. Dia berhasil merampas kembali harta yang dijarah. Dia berhasil melepaskan tawanan-tawanan. Istri anak-anak mereka berhasil direbut kembali. Tidak ada satupun yang jadi korban. Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang kepada Daud. Saudara, saya belajar ternyata kita boleh menghadapi situasi paling sulit dalam hidup kita. Kita boleh menghadapi situasi yang terburuk dalam hidup kita. Dalam pekerjaan saudara mungkin tekanan-tekanan datang. Tekanan dari bos, tekanan dari pimpinan, tekanan dari luar, tekanan dari dalam. Tekanan dari apapun, dari segala arah bisa datang. Tapi sebenarnya kuncinya adalah bukan tekanan itu ada atau tidak. Tapi kuncinya apakah saudara punya kualitas manusia di dalam saudara, iman saudara, spiritualitas saudara, punya kualitas, berkualitas. Bangun itu saudara, bangun itu. Itu yang penting hari ini. Karena kita nggak bisa hadapi situasi ke depan ini dengan kekuatan-kekuatan lahiriah. Ya puji Tuhan buat kepintaran, puji Tuhan buat pengetahuan, puji Tuhan buat pengalaman-pengalaman kita, puji Tuhan buat koneksi-koneksi kita yang hebat. Tapi semua itu sampai satu titik mungkin kita nggak ada artinya. Tapi satu yang berarti ketika semua tidak ada lagi yang bisa saudara andalkan. Kekuatan iman saudara, kekuatan spiritualitas saudara, kekuatan hati saudara. Manusia di dalam ini yang perlu saudara bangun. Itulah yang bisa memberi saudara kekuatan untuk menghadapi semua. Saya teringat ketika Yosua harus menggantikan Musa sebagai pimpinan bangsa Israel, pemimpin bangsa Israel. Menggantikan pemimpin yang dodol, yang jelek, yang lemah itu gampang. Kita nggak pernah dibandingkan. Akhirnya kan ya
Kalaupun dibandingkan kita enjoy aja ya, karena pemimpin yang terdahulu ini jelek ya, kurang bagus, lemah. Tapi saudara jangan salah, Yosua menggantikan Musa, pemimpin hebat, yang karismatik. Wah, udahlah saudaraku, Musa ini the best lah, pemimpin Israel the best. Nah, itu Yosua pasti ciut, karena apa? Dibandingkan dengan Musa selalu pastikan. Dan dia sebagai pemimpin muda yang bukan dari terah darah biru, ya. Dia cuma ajudan biasa dari Musa, ya. Keluarganya juga keluarga biasa-biasa. Yosua mungkin kecut, mungkin ciut juga dia. Makanya Tuhan datang sama Yosua, Tuhan bilang gini, Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Tidak ada yang mampu bertahan melawan engkau. Dahsyat janji Tuhan itu ya, saudara. Kita kalau dengarnya senang kan? Senang gak, saudara? Kalau saudara jadi dengar, wah dahsyat. Tapi saudara, semua janji-janji Tuhan itu tidak otomatis menyingkirkan, menghindarkan kita dari masalah, tantangan. Yosua harus hadapi tantangan, dan tantangannya gak gampang. Di hadapannya ada sungai Yordan yang arusnya deras, belum lagi bangsa Israel yang keras kepala, belum lagi di tanah perjanjian itu banyak orang-orang raksasa, bangsa Kanaan yang perlu ditaklukkan. Ya kita tahulah dengan kota Yeriko, salah satunya kota Yeriko yang tebal temboknya. Wah, nggak gampang. Jadi saya belajar janji penyertaan Tuhan buat kita tidak otomatis menghilangkan masalah-masalah dan tekanan-tekanan dalam hidup kita. Peperangan-peperangan tetap kita hadapi. Janji Tuhan ada, tapi kita harus hadapi. Oh, kemudian kita berpikir janji Tuhan terus membuat kita jalan kita lancar, mulus, ya enggak dong. Janji Tuhan diberikan bukan untuk menghilangkan semua tantangan-tantangan hidup kita. Justru janji Tuhan diberikan supaya kita hadapi tantangan-tantangan itu. Dan Tuhan bilang gini sama Yosua, ini yang saya catat. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Wah, waktu saya baca kalimat itu berulang kali di Yosua pasal 1, 3 apa 4 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah. Jadi Tuhan berjanji akan menyertai Yosua, tapi Yosua mesti kuat hatinya. Kalau Yosua rapuh, hatinya lemah, hatinya rapuh, berat. Ntar ngadepi sungai Yordan udah mundur duluan. Udah nyerah duluan. Ngadepin Yeriko udah nyerah duluan Yosua. Makanya Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hati. Nah siapa yang mesti kuatin? Bukan Tuhan. Yosua yang mesti kuatkan hatinya. Oke? Kalau kita suruh Tuhan yang kuatkan. Enggak, Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu Tuhan yang nyuruh. Tuhan nyuruh Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hati. Ya. Jadi saya belajar di situ. Bagaimana Yosua bisa menang, mengatasi semua tantangan. Oh, kalau dia punya hati yang kuat, hati yang teguh, dia memperkuat hatinya. Itu penting. Supaya kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Jadi hari ini saudara, bangun manusia di dalam saudara. Karena kalau yang di dalam saudara berkualitas, maka yang keluar dari saudara itu berkualitas. Reaksi saudara berkualitas, sikap saudara berkualitas, pilihan, keputusan saudara berkualitas. Itu kan ditentukan dari yang di dalam saudara. Benar nggak saudara? Iya kan? Jadi hari ini bangun yang di dalam saudara itu. Bangun iman saudara. Nah bangun iman gimana Pak? Ya nggak bisa dengan drama Korea saudara. Bangun iman itu dengan merenungkan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara mau kuat hatinya, kuat imannya, kuat mentalnya, kuat jiwanya, kuat rohaninya, drama Korea saudara bisa berseri-seri. Firman Tuhan 5 menit ngantuk, ya susah kan saudara. Ya kan? Ya jangan mimpi lah saudara mau punya hati yang kuat. Saudara dengar firman Tuhan, persekutuan doa acu tak acu, ya kan. Kalau ngobrol di mall, dimakan di restoran bisa berjam-jam, ikut persekutuan setengah jam aja susahnya minta ampun. Terus mau kuat hidup, waduh berat. Sorry ya, nggak nyindir nih saudara. Nggak nyindir ya, cuma nabrak aja ya. Udah disindir-sindir nggak mempan, soalnya tabrak aja sekalian. Saya kadang-kadang bingung tuh sama orang. Iya kan? Kalau ke mall, jalan-jalan, segala macam, bisa ada waktu. Tapi kadang-kadang tuh bangun iman, bangun kerohanian, ada aja alasan. Nggak ada waktu lah.
Emang yang sibuk di dunia cuma lu aja. Terus Tuhan nganggur gitu, enggak lah, semua juga sibuk, saudara. Ya. Cuma ayo dong, kalau kita sadar, kita tahu bahwa ini situasi ke depan tidak bisa kita hadapi hanya dengan kekuatan lahiriah. Ya, hari Minggu ngegoes bisa, saudaraku ya. Wah, nge-gym bisa ya. Kadang ngegoes sampai Sentul, sampai Bogor bisa. Padahal pulang capek. Tapi bisa. Sampai ratusan ribu jutaan keluar. Ya kan, bisa kita bisa investasi untuk yang begitu-begitu, untuk membangun kekuatan di luar kita, tapi untuk membangun iman kita, spiritual kita kadang-kadang abai, kita nggak konsen, kita nggak mau berani bayar harga, padahal kekuatan manusia di dalam ini yang penting hari-hari ini, saudara. Percayalah, dunia ke depan tidak akan lebih baik. Tapi bukan berarti kita tidak akan menang. Tuhan janji kita akan menang. Lebih dari pemenang. Tapi kita mesti hadapi dengan hati yang kuat, hati yang teguh, iman yang kuat, spiritual yang kuat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat membangun manusia di dalam, saudara. Selamat membangun iman, saudara. Selamat membangun spiritualitas, saudara. Karena itulah yang penting untuk kita menghadapi situasi ke depan ini. God bless you. Tuhan berkati, saudara. Saya kembalikan kepada host kita. God bless Pak Pendeta Elia Duta Makarawung. Makarawung, Pak. Iya. Terima kasih, agak Pak. Susah memang. Maaf terpeleset namanya ya. Ya, memang agak susah, Pak. Itu udah nasib saya, Pak. Ya, firman hari ini sangat luar biasa. Kalau kita menghadiri minggu lalu, firman Tuhan, ayat Yosua ini sudah berulang kali diucapkan juga oleh pendeta sebelumnya, Pak. Pendeta Andre Iman. Iya. 4 kali bahkan Tuhan sudah menyatakan kepada Yosua. Berarti itu juga yang akan menjadi jaminan kita bahwa Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin dalam 2 menit ke depan ada yang ingin bersaksi atau ingin menyampaikan suatu pujian kepada Tuhan atau ucapan syukur tentang firman Tuhan ini, sambutan firman Tuhan. Di dalam situasi seperti sekarang ini, kita tidak menyangka bahwa situasi ini bukan bertambah baik, tapi juga bukan bertambah buruk buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau di Indonesia, orang-orang sudah berebut untuk mendaftarkan kendaraannya untuk berebutan dengan Pertalite. Kalau nggak dapat Pertalite, maka akan dapatkan Pertamax. Nah, itu kesulitan tersendiri bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mendaftarkan seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa firman Tuhan yang sangat menguatkan dan sangat menghibur kita, serta ini bukan meninak-bobokkan, tapi ini memastikan bahwa kita harus nantiasa, bahwa ketika Tuhan datang nanti, kita harus siap pada jamnya masing-masing kita. Saya ingin bersaksi sebentar, 1 menit saja, bahwa dalam minggu-minggu yang lalu saya dan keluarga itu ditimpa suatu kedukaan ya, kedukaan dimulai tanggal 21 Juni, yaitu abang daripada saudara istri dipanggil di Surabaya. Kemudian tidak lama kemudian tanggal 22 Juni itu namburunya ataupun tantenya dipanggil Tuhan di Jakarta, di Serpong. Ya, 21 Juni, 22 Juni berturut-turut. Kemudian kami menghadiri suatu peristiwa untuk membereskan semua itu di Jakarta. Ya, untuk di Jakarta tanggal 22 Juni. Kemudian tanggal 24 Juni kami juga masih menghadiri, itu lengkap dengan acaranya, tapi tanggal 25 Juni kami menerima kabar bahwa anak daripada tante tersebut yang sebelumnya ikut untuk mempersiapkan pemakaman mamahnya yang akan dibawa ke Malang itu meninggal, sehingga kami semua sekeluarga kaget dan shock berat. Dan kita ingin memberikan suatu pemahaman bahwa di saat kapanpun juga kita harus siap menghadapi hal seperti ini. Artinya baik kita sendiri, Bapak Ibu, juga jamnya Tuhan itu adalah jamnya yang kita tidak bisa prediksi, bahwa tanggal itu, tanggal dipanggilnya kita menghadap Tuhan. Ya, dipanggilnya
ketika saudara kami ini dipanggil, yaitu kita panggil Laek kalau saya, kalau istri manggilnya Abang, itu dipanggil ketika akan berangkat ke bandara, ke arah Malang. Itu masih di rumah posisinya. Tiba-tiba selagi duduk ingin menunggu jemputan, tiba-tiba melorot. Melorot itu benar-benar jiwanya langsung hilang pada saat itu juga, karena ada keluarga itu perawat memeriksa denyut nadi di sini sudah hilang. Nah, jadi di sini ingin disampaikan seturut dengan firman Tuhan sambutannya bahwa kita harus menguatkan diri kita inside out. Ya. Apapun peristiwa baik dari kita sendiri dan juga keluarga kita, kita harus bisa berusaha menghibur diri kita dan juga mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan bagi kita masing-masing. Terima kasih. Tanam berluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Baik, mari sama-sama kita akan berdoa, saudaraku. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk beberapa pokok doa. Mari sama-sama kita satukan hati kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan siang hari ini, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami meskipun secara online, secara virtual, tapi kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada, dan Tuhan melawat kami. Berkatilah persekutuan doa ini supaya terus menjadi wadah, menjadi sarana yang Tuhan gunakan, Tuhan pakai untuk memulihkan, membangun setiap orang, dan setiap orang bisa mengalami Tuhan di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa buat pokok-pokok doa yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, karena kami sadar kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami naikkan doa-doa kami. Kami perlu Tuhan turun tangan dan campur tangan dalam segala sesuatunya. Kami berdoa buat Pak Peter Sondak sebagai chairman dan owner PT Raja Wali Group. Tuhan berikan kekuatan kepada beliau, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih hikmat Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga bawa dia kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh mengalami anugerah Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus. Baik kepada karyawan-karyawan di lapisan yang bawah, Tuhan juga berkati. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan ada atas mereka. Waktu mereka bekerja, Tuhan nyatakan pembelaan, pertolongan. Ada perlindungan Tuhan. Tuhan memberi keberhasilan dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan mereka. Juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami hari ini yang sedang sakit. Kami berdoa buat semua teman-teman yang sedang terpapar COVID, supaya Tuhan juga tolong biar imun tubuh mereka bisa kuat, meningkat, sehingga mereka dapat Tuhan Yesus sembuh, dapat sehat kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua anak-anakmu yang hadir siang hari ini, dimanapun mereka berada, berkat Tuhan tercurah atas mereka. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan terus dimuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara. Kami akan berpisah, dan kami menerima berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kepadamu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Membuat kau berhasil, kau diangkat naik, bukannya turun, menjadi kepala dan bukannya ekor. Tuhan menyertai setiap langkahmu, kau menjadi berkat. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa di dalam kasih, Bapa di dalam kasih, Bapa di dalam surga, Terima kasih Tuhan Yesus berkati biar kita menjadi saksi Kristus inside out. Haleluya. Terima kasih pendeta. Ya, Angel, sama-sama, silakan. Tuhan berkati. Kalau Tuhan ada berkati mau Pak Herman. Terima kasih Pak. Thank you Pak Herman. Ya. Foto dulu. 1, Terima kasih 2, untuk 3. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Saya Angel. Freddy, Terima kasih, Pendeta, Angel. Tuhan berkati. semuanya. Pak El, ya. Thank you. Ya, Ada terima kasih Kak semuanya. Freddy. Dah. Ya.